Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ayu abna'i al-ahibba, naltaqi maratan saniyan. Kita berjumpa kembali wa natamanna lakum jami'an bitaufiq wan najah wasihah wal afiyah. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu sukses serta bahagia. Sanata'allam ma'an ad-dars al-lughah al-arabiyah. Kita akan bersama-sama untuk belajar tentang bahasa Arab. Kama la yakhfa 'alaikum anna al-lughah al-arabiyah hiya afsahul lughat wa aghnaha. Sebagaimana yang tidak rahasia bagi kalian semuanya bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih dan paling mulia bagi kita umat Islam. Wa hiya lughatul Qur'an wa lughatul ladzi anzal wahyahu biha. Ia adalah bahasa Al-Qur'an dan bahasa Allah yang mana Allah menurunkan wahyunya. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi ghairi qalilin minal ayat al-bayyinat Qur'anan Arabian. Sebagaimana yang disabdakan, difirmankan oleh Allah di beberapa ayat Al-Quran, Qur'anan Arabian, bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arab, au bilisanin Arabiyyin, dengan lisan bahasa Arab. Wala yakhfa 'alaikum aydan an al-lugha al-arabiyyah hiya miftahul ulum ad-diniyah. Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa bahasa Arab adalah kunci ilmu-ilmu agama. Fabidzalik, oleh sebab itu semuanya kita akan mengawali belajar bahasa Arab di kampus yang tercinta kita, SMAIT Ihsanul Fikri. Taib. Yang pertama, kita akan belajar tentang binyanul lughah. Apa itu binyanul lughah? Yang dimaksud binyanul lughah adalah struktur bahasa. Setiap bahasa itu pasti memiliki strukturnya, bagian-bagian penentunya. Dan khususnya di dalam bahasa Arab, bahwa binyanul lughah atau struktur bahasanya itu dibagi menjadi 3 elemen yang sangat penting. Yang pertama adalah al-harfu, atau bahasa Indonesianya adalah huruf. Mawal harfu, apa itu huruf? Ya, huruf adalah satuan bunyi. Contoh misalkan huruf, ya kata mim, ya, itu adalah huruf mim. Atau dalam bahasa Indonesia kita C, gitu ya. Apa makna sebuah huruf apabila ia berdiri sendiri? Tak bermakna. Ia membutuhkan huruf yang lain agar bisa menjadi sebuah kata yang bisa bermakna. Ia membutuhkan huruf yang lainnya yang berbeda, yaitu I. Apa arti sebuah kata CI apabila tanpa N? Maka bunyinya menjadi cin. Ada orang yang bilang dengan sendirinya cin, cin. Itu berarti dia dipertanyakan. Sehingga membutuhkan kata T, cin. Dan lagi-lagi huruf lagi dibutuhkan untuk menyempurnakan agar ia menjadi makna A. Jadi bunyi hurufnya adalah C-I-N-T-A, cinta. Nah, ketika huruf bertemu dengan yang lainnya menjadi suatu kata. Kalau di dalam bahasa Arab namanya adalah kalimah. Ini cuma perbedaan
penyebutan saja, perbedaan nama saja. Huruf sama huruf berkumpul, bertemu dengan huruf yang lain menjadi satu kata dalam bahasa Arabnya adalah kalimat. Kalimat tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan kalimat lainnya atau membutuhkan kata yang lainnya. Kata membutuhkan kata yang lainnya. Seperti kata tadi itu cinta. Kan gak bisa difahami. Bila kamu berdiri di depan cermin, kemudian kamu berkata sendirinya, cinta, cinta, cinta. Ada kayak orang edan. Maka membutuhkan kata yang lainnya sehingga bisa difahami. Membutuhkan kata apa? Aku. Aku cinta. Cinta siapa? Kamu, wahai ibuku. Nah, begitu. Tidak boleh digunakan aku cinta kamu kepada yang lainnya, kepada ibuku, karena ibu adalah ridhonya Allah berada di bawah ridho ibu. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Maka ketika kata bertemu, ya, kemudian menjadi satu uraian kalimat, itu disebut dengan bahasa Arabnya adalah kalam atau jumlah. Definisinya adalah rangkaian kata yang mengandung maksud atau pikiran yang utuh. Itu adalah kalam. Kalau di dalam yang Ustadz pelajari, karena dulu Ustadz itu wajib untuk menghafal bait 1000 bait Qawaidul Lughatil Arabiyah yang terangkum di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Yang disebut kalam itu apa? Kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Ya. Kata adalah rangkaian kata yang mengandung maksud. Saya ulangi lagi anak-anakku semuanya, karena ini adalah dasar bahwa struktur bahasa Arab itu ada 3. Yang satu adalah huruf. Huruf bertemu dengan huruf menjadi satu rangkaian, susunan huruf yang memiliki arti, itu disebut dengan kalimat. Kalimat di dalam bahasa Indonesia adalah kata. Kemudian rangkaian kata dari kata-kata bertemu tadi itu, aku cinta kamu, wahai ibu. Kan mengandung maksud, memiliki pikiran yang utuh. Di dalam bahasa Arab itu namanya kalam atau jumlah. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Huruf, kalimat, kalam, bahasa Arab. Bahasa Indonesianya huruf, kata, kalimat. Maka kita nanti akan menemukan berbagai hal. Seperti contoh, ana ata'allamu fil madrasah. Saya sedang belajar di sekolah. Ungkapan ini kalian paham? Ini kalau memberikan kepahaman dan artinya utuh, bisa diterima, itu disebut dengan jumlah mufidah. Susunan kata yang memberikan satu pemahaman, jumlah mufidah. Karena ada susunan kata jumlah yang tidak bisa memberikan kefahaman, berarti bukan jumlah mufidah. Contoh, ana ata'alamu fi, itu aja, itu kan terdiri dari susunan kata-kata itu. Saya sedang belajar di, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kan nggak memberikan pemahaman. Di mana? Memberikan pertanyaan. Itu namanya bukan jumlah mufidah. Rangkaian kata yang mengandung maksud atau pikiran yang utuh. Satu, kita meyakini bersama bahwa setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, termasuk apa yang kita pelajari ini, mengandung makna filosofi kehidupan. Bahwa seseorang pribadi itu seperti huruf, ia membutuhkan huruf yang lain, ia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ia sudah bertemu, maka ia juga membutuhkan orang lain.
tepo seliro, saling menghormati dibutuhkan agar terbingkai, tersusun kemanfaatan bersama. Toib. Contoh lagi lain adalah Fatih yadhabu ilal maktabah. Ini adalah susunan kata yang benar. Fatih pergi ke perpustakaan. Tadi saya contohkan sebuah susunan kata yang tidak mufidah, tidak memberikan kepahaman. Di dalam bahasa Arab contohnya berarti ini, inja'a ustadi. Berhenti di situ saja. Ini adalah susunan kata yang tidak memberikan pemahaman. Jika guruku datang, titik itu aja nggak bisa. Maka itu adalah salah, susunan yang salah. Maka harus dilengkapi, disempurnakan. Inja'a ustazi akumu. Jika guruku datang, maka aku akan berdiri ikhtiraman lahu, untuk memberikan penghormatan kepada beliau. Al-amsilatu, contoh. Yaktifu aliyun zahratan. Ini adalah contoh-contoh susunan kalimat atau jumlah mufidah. Ali sedang memetik bunga. Ya'isu as-samaku fil ma'i. Ya. Ikan hidup di dalam air. Syammat albina wardatan. Albina mencium bunga mawar. Yang terakhir, at-tairu fawqa syajarati. Burung itu ada di atas pohon. Nah, setelah kita, anak-anakku semuanya, setelah kita belajar dan mencoba untuk memahami tentang binyatul lughah, struktur lughah, maka kita sekarang akan mempelajari tentang pembagian kata. Taqsimul kalimah. Ya. Di dalam bahasa Arab, bahwa pembagian kata itu sampai hari kiamat cuma ada 3. Artinya apa? Apa yang kita pelajari dari MI atau dari SD, SMP, atau MTS, Madrasah Aliyah atau SMA atau perguruan tinggi nanti kalian, terkait di dalam pelajaran bahasa Arab, ya seperti ini. Yang ada ilmu paten, tidak berubah-ubah. Mungkin yang kita pelajari ini telah kalian dengar, kalian telah pelajari, hanya pengulangan. Mengapa diulang-ulang? Karena urgensitas. Kalau kita tidak memahami ini, pembagian kata, maka kita tidak akan mungkin bisa memahami yang lainnya. Maka ini hanya sebagai pengingat untuk kita bersama saja dari apa yang telah kita pelajari dulu. Pembagian kata ada 3. Isim, ya, fi'il, huruf. Saya ulangi lagi, hanya ada 3. Isim, fi'il, huruf. Dalam bahasa Indonesianya, untuk memudahkan pemahaman kita bersama adalah isim itu kata benda. Fi'il itu adalah kata kerja. Huruf untuk lebih memudahkan kata penghubung seperti di, ke, ila, tentang, dengan, tuh. Di antaranya adalah jadi masuk ada huruf jar, harful jar nanti kita. Ya. Nah, taib. Isim, fi'il, huruf. Kata-kata kata benda, sebelum kita memahami bahasa Arabnya agar lebih mudah kita memahami, kata benda kan sih ya benda. Segala sesuatu yang menunjukkan nama. Baik yang nampak maupun tidak nampak, baik yang hidup maupun tidak hidup. Begitupun juga isim. Saya ulangi lagi, apa definisi isim? Kalau dalam bahasa ini kata benda, segala sesuatu yang menunjukkan nama, baik nampak maupun tidak nampak, baik hidup maupun tidak
hidup. Simpel toh? Mudah, sangat sederhana. Pegang. Isim adalah segala sesuatu yang menunjukkan nama. Contoh yang hidup. Saya Ustadz Muhtadi. Di sini ada Ustadz Arifin. Nama itu kan nama. Muhtadi, Arifin itu adalah nama. Yang jelas manusia. Yang tidak hidup, maktabun, meja, kursiun, kursi, ya, televisi, itu kan nama yang tidak hidup. Segala nama gedung, madrasah, seperti nafizatun, jendela, babun, pintu, balatun, lantai, khizaun, sepatu, na'lun, sandal, mimsahatun, saburotun, hadza kulluhu minal ismi. Semuanya ini adalah isim. Saya ulangi lagi, sangat mudah sekali sehingga kita akan sangat meyakini bahwa bahasa Arab itu gampang. Isim adalah sampai hari kiamat nanti tidak akan berubah. Yang disebut dengan isim adalah segala sesuatu yang menunjukkan nama, baik manusia, binatang, hewan, ataupun malaikat. Malaikat itu termasuk isim dari sisi sebuah nama. Allah itu kata-kata loh, bukan Allahnya loh. Nama Allahnya itu loh. Baik, itu isim. Kemudian fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan tentang pekerjaan pada waktu tertentu. Maksudnya pada waktu tertentu kenapa Ustadz? Iya, waktu itu kan terbagi menjadi berapa? 3 toh? 1, masa lalu. Sekarang ini, saat ini. Dan yang akan datang. Kata yang menunjukkan tentang pekerjaan. Contoh yang pekerjaan misalnya, ini contoh biar gampang pemahaman saja. Saya lagi minum susu. Ana ashrabul haliba. Ashrabu fi'il karena apa? Sedang minum, pekerjaan minum. Ana anumu. Saya sedang tidur. Berarti fi'il anamu. Segala sesuatu yang menunjukkan tentang pekerjaan pada waktu tertentu. Dan pada waktu tertentu ini adalah pembagian dari fi'il. Fi'il apa? Fi'il maudhi yang telah lalu, fi'il mudhari yang akan datang atau sedang dilakukan. Yang ketiga adalah fi'il amar, yaitu fi'il menunjukkan perintah. Kum, berdirilah. Kan pekerjaan tuh. Memerintahkan karena pekerjaan. Kemudian yang ketiga, dan nanti insya Allah secara penjabarannya akan terspesifikasi nanti isim itu apa, pembagiannya apa, fi'il nanti pembagiannya apa, huruf nanti itu bagaimana, dan bagaimana dalam untuk membingkai atau meraju dalam sebuah kata sehingga bermanfaat, bagaimana penulisannya, nanti ada waktu tersendiri. Yang jelas taksimul kalimah, pembagian kata semuanya ada 3, isim, fi'il, huruf. Ya. Taib. Kemudian tanda-tanda isim. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi. Ya. Untuk mengetahui bahwa ini, aku bingung, saya bingung nggak tahu. Maaf, ini kategori isim atau fi'il ya? Maaf, kalau isim, ya tanda-tandanya adalah nih, bila diiringi dengan alif lam, ada kata ketika kau di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, di sana ada kata atau lafadz kok diawali dengan alif lam, itu adalah kategori isim.
Selain al, tanwin. Contoh Zaidun muslimun. Ya, Zaid adalah orang muslim. Mudah. Ciri-ciri untuk mengetahui bahwa ini adalah huruf jar, kategori isim, kata yang termasuk isim adalah bila mana ada alif lam. Banyak di Al-Quran itu banyak sekali tahu. Contoh misalkan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku, al-mulku, alif lam. Itu isim. Gitu aja langsung alif lam. Nah, tanwin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in tanwin. Itu adalah termasuk kategori bilangan kata kalimat isim. Taib. Apabila sudah ada alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Apabila sudah ada tanwin, maka tidak boleh ada alif lam. Harus satu-satu, tidak boleh seperti ini al-ilmun gitu. Harus satu. Kalau sudah ada tandanya alif lam, tidak boleh ada tanwin. Nggak boleh double lah istilahnya. Ya, nanti kalau di pondok kalian kan nggak boleh double. Harus satu. Itu dalam filosofi kehidupan. Begitu pun juga ustadz-ustadz nggak boleh mendua. Harus satu. Ya, fa ilam ta'dilu fa wahidah. Tapi repot itu. Tanda yang kedua adalah diawali salah satu huruf jar. Huruf jar. Tadi kan huruf jar, huruf penghubung lah. Bi, ya, dengan, ila. Baik. Untuk memudahkannya, untuk memudahkan pemahaman. Dulu kalian saya yakin sudah pernah diajari oleh ustazah, baik di MI, di SD atau di SMP. Sebuah lagu yang saya sendiri masih ingat sekarang, sampai sekarang. Dulu saya diajari oleh guru saya di madrasah ibtidaiyah untuk memudahkan bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab. Li yadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a hiya ibhamu as-sababatu al-yusra al-bingsoru al-khingsoru. Nah ini loh. Lagu ini dulu saya ditanyain, coba sebutkan mana lafat-lafat ini dalam lagu ini yang termasuk dalam kategori isim. Kan? Isim tadi kembali kepada definisinya adalah segala sesuatu yang menunjukkan nama. Oh, nama berarti apa? Yadun, ya otomatis itu kan nama. Li yadani, aku memiliki dua tangan. Berarti yadani otomatis walaupun tidak ada tanda alif lam atau tidak ada tanwin atau tidak diawali dengan huruf jar, berarti dia sendirinya adalah isim. Li yadani yumna wa yusra fi kulli yadin fi huruf jar fi, berarti lafadz yang didahului huruf jar sampai hari kiamat, ini loh, sampai hari kiamat berarti adalah fi kulliyatin khamsu asabi'a hiya ibhamu, otomatis udah ibham, jempol, sababatun, wusta, bingsorun, khingsorun, ini adalah kategori isim. Taib, al-ihba'i, al-a'za. Kemudian tanda-tanda lainnya adalah huruf jar. Huruf jar seperti min. Setiap kata yang diawali huruf jar sampai hari kiamat adalah isim. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Kalian bisa cek, bisa nanti kita praktekkan. Tapi untuk lebih mudahnya, agar lebih paham,
Sekarang ada metodologi bahasa Arab, pelajaran dan pengajaran bahasa Arab yang sangat fun ya, menyenangkan lah gitu loh. Contohnya seperti ini nih, untuk memudahkan dan mengingat-ingat huruf jar itu, karena huruf jar adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam Al-Quran maupun ilmu-ilmu diniyah yang lainnya. Maka huruf jar apa saja? Bi, dengan, ka, seperti, lila, untuk, ila, kepada, fi, di dalam, an, dari, seperti itu. Saya lupa ingat saya ya, kalau tidak ada kalian tatap muka saya lupa, tapi kalau tatap muka insya Allah saya ingat. Bi, dengan, ka, seperti, lila, untuk, ila, kepada, fi, olal, an, seperti itu. Dari, insya Allah pada pertemuan apabila kita ketemu nanti kita akan bersama-sama. Artinya ada hal-hal yang sangat memudahkan agar kita menguasai bahasa Arab. Taib, pada pertemuan yang sederhana dan singkat ini saya akan mengulangi bahwa Binyanul Lughah itu ada 3 struktur ya. Binyanul Lughah ada 3 huruf, kalimat, kalam atau jumlah. Dalam bahasa Arab adalah, dalam bahasa Indonesia huruf, kata, kalimat ya. Kemudian struktur bahasa, struktur kata itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim adalah segala kata yang menunjukkan nama. Dan ciri-ciri isim, untuk lebih memudahkan kalian ketika membaca Al-Quran atau hadis, setiap kata yang diawali alif lam itu isim. Dan atau kata yang diakhiri dengan tanwin itu isim. Atau kata yang diawali salah satu huruf jar itu juga isim. Dan huruf qasam, yaitu huruf qasam itu adalah huruf sumpah itu loh. Billahi, wallahi, tallahi itu, bi, taqwa. Itu adalah termasuk kategori isim. Anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah, untuk lebih memahamkan dan kalian harus praktek, saya minta kepada kalian. Ini tugas ya, tugas. Di dalam surat Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah aja, surat Al-Fatihah yang mudah ya. Tolong sebutkan kata apa saja yang termasuk di dalam kategori isim. Saya ulang lagi, anak-anakku semuanya. Surat Al-Fatihah, kata-kata apa saja yang termasuk dalam kategori isim. Dan jawabannya saya tunggu selalu, dan insya Allah kalian dalam kebahagiaan dan kesuksesan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Pak?